Congratulations. Pak Bupati, congratulations Pak Bupati. Terima kasih banyak. Congratulations. Iya, pada mana lo hari Jumat? Apaan? Apa Jumat apa sih? Nggak ada, dua nggak ada. Oh aku itu anak kelulusan. Gue tadi juga kelulusan. Pas gue mau naik, akinya soak. Sakit apa sih orang pesta di rumah pakai baju pink? Enggak, gue kan acara di rumah pada bikin rujak bebek tuh. Iya, main Serina. Makan lah tuh, belum makan nasi. Oh, Enggak mah. Mending kalau mama masih bisa masuk ditahan, rugi 3 program kosong sehari. Kalau rugi. Rugi tadi udah pengen masuk. Terus? Emang ngeri ntar tiap segmen keluar, gue dipotong juga. Ya kalau nggak dipotong Makanya harus ini yuk. Kalau sekarang gue setelah gue pelajari, setelah gue bisa senam kegel, Oma. Jadi di saat Mau ngapain senam kegel? Ngapain? jadi kalau dia mau keluar dia masuk lagi yuk. Mohon maaf, bisa ngebahas yang lain gak jangan ini? Tahu. Oke. Baik. Dia mah jauh. Lewat jalan Untuk tol judul dulu. hari ini, judulnya adalah Dari mana membeli gulai? Cakep. Kalau bukan dari Jonggo. Cakep. Emang nggak? Iya orang nggak semua orang cakep. cakep gitu. Maksudnya apa sih semua orang? Tukang jahit suruh pantun nggak bisa, dia nggak paham. Gue keganggu nih ada dia lagi, gue keganggu. Hidup lagi nih, hidup lagi. Ganti baterai lo ya? Tapi jangan sembarangan ya. Cakep. Bukan. Oh, tidak cancel ya? Kita Jumat juga nggak Tapi ada ya? jangan sembarangan ya. Hari ini yang datang itu bukan Utai sebenarnya. Siapa? Ini arwahnya. Lu bawa lagi Oma? Apa? Lu bawa lagi? Alah, lu yang mau kan? Lu kan? Lu nge-request kemarin lu. Yuk. Buktinya yang satu udah jadi influencer udah nggak ada lagi. Yang demen live. Tadi udah sampai. Udah sampai. Telat. Sekarang kalau telat peraturan mereka ketat, nggak boleh masuk. Pulang. Jadi berarti setiap hari ada yang standby. Nah, gitu Pak, kita sekarang terapin gitu. Udah ngapain yuk lu repot ini. Bagus datang. Sekarang. Atau enggak kalau artis nih telat, semenit aja potong 1 juta. Ntar dulu yuk. Lu aja main thread panik kehilangan 3 program nih mau dipotong 1 juta. Biar kita on time aja Pak. Yuk, bentar. Kalau itu mah balik ke mental yuk. Kecuali saya kan cewek sendiri nih. Nggak bisa. Gue kecuali. Urusannya ntar ujung-ujungnya bawa-bawa janda ya. Jorok. Ujung-ujungnya begitu minta apa harus dibayar, misalkan lu denda, minjem lagi sama gua. Iya. Nih adek lu nih satu-satunya janda pula. Lu pada tega gitu. Lu Ben acara lu banyak. Makanya rezeki Enggak, lu banyak berkah cara lain, ada banyak. Makanya ya, lu perhatiin aja. Lu karena lu baik sama gua, janda, hidup lu pada berkah semua, rezeki lu panjang. Ya udah yuk. Sini, gua kasih tau. Si Ayu Ting Ting si paling Bentar, janda, bentar. yuk. Bentar, hidup kita bertiga berkah. Iya. Bukan karena baik sama lu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab sama keluarga kita. Apakah lu urusannya? Ya baik. Oke. Cakep. Baca judul dulu ya. Judul hari ini judulnya adalah Dari mana membeli gulai? Cakep. Kalau bukan dari Jonggol. Cakep. Dari mana kita memulai? Cakep. Kalau bukan dari nol. Hari ini siapa nih PIC-nya? Lu ya? Iya. Pasti lama banget nih bikin pantun ini nih. Siapa? Gol, gulai, gol. Pasti lama banget sih ya. Lagi mau beli gulai juga di Kemang banyak pakai ke Jonggol, Iya. transport lagi, apa lagi. Aneh lo. Gak masuk. Sekarang ini kita kedatangan ya. Oh, ribet. Kita kedatangan pasangan suami istri. Jauhan belinya. Gak usah diomong. Kita kedatangan pasangan suami istri yang mulai kembali kehidupannya dari titik awal. Kita panggil langsung ini dia, Andara Early dan Bugi Ramadan.
Silakan duduk. Dari jonggol ini berdua. Bukan, itu pantun. Habis makan gule. Beli gule. Bukan gule. Ada di Kemang banyak tahu. Iya. Aneh. Tante payet ribet ya Iya. ini. Iya. Keren Pak Kades lagi hari ini Iya. temanya bling-bling Pak Kades. Enggak. Soalnya segmen 2 ada tari topeng ya. Aku ada artikel. Ya. Tutup. Aku ada artikel, coba kita lihat Kenapa artikelnya. harus ditutup sih? Andara Andara Erli Erli dan suami tak punya pekerjaan tetap, balik ke titik nol. Aku udah pernah denger sih ini, tapi bener Erli. Apa tuh? Ini yang bener emang. Yang mana nih? Ini, kembali lagi ke titik nol tuh maksudnya gimana? Iya, jadi kemarin gini, kan aku kan kayak 5 tahun terakhir itu kan lebih banyak kerja kantor. Jadi entertainment tuh udah emang Galin. udah banyak ditinggalin gitu. Jadi kantor gue Oh, say, di gitu. bagian? Di company ada Oke. perusahaan gitu. Terus 5 tahun, terus masuk kan pandemi dan lain-lain. Pressure-nya lumayan. Kita masih bisa adaptasi, sama suami juga masih bisa adaptasi. Awal-awal 2 tahun, pas masuk ke tahun ketiga udah mulai makin, wah ini udah makin gak bener nih kerjaannya gitu kan. Kerjaan kalau dari rumah kan jadi nggak jelas ya waktunya ya. Yang kadang-kadang kita harusnya tidur malah dikejar-kejar harus meeting lah apalah gitu. Oke. Akhirnya memutuskan untuk yaudah resign aja. Pertama dia duluan, yaudah resign. Dia pressure-nya juga udah lumayan tinggi, resign duluan. Berselang cuma 3 bulan dia resign, taunya aku juga ngalamin hal yang sama gitu. Yang tadinya dia bilang ya udah deh nggak apa-apa nih aku resign nggak apa-apa. Postnya dari aku doang ya gitu. Karena yang menghasilkan otomatis cuma gue doang kan. Iya. Gitu. Udah terus akhirnya dia resign, 3 bulan kemudian di Ilalah gue mendapatkan hal yang sama juga. Akhirnya diskusi lagi, boleh nggak nih resign? Nggak kuat juga nih, ini kondisinya begini. Ya udah deh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, Bismillah aja. Karena biasanya kita paling 3-6 bulan kita udah dapat kerjaan yang baru gitu. Yakinnya gitu kan. Oke. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Terus 3 bulan 6 bulan ternyata belum dapat. Nggak sesuai dengan itu ya, Nggak sesuai rencana, dengan ekspektasi dan rencana-rencana yang kita Iya. pikirnya, paling dapat Gampang lagi nih gitu gampang. ya. Ternyata kan pandemi nggak segampang itu ya, Iya, gitu. iya. Udah terus akhirnya, tapi kan akhirnya kan kita mau nggak mau kehidupan tetap berjalan ya. Ada Iya. tagihan-tagihan yang tetap Yang terus nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda Iya. gitu. Nah itu akhirnya jadi, ini mau gimana lagi nih, tagihan tetap berjalan. Source-nya akhirnya yang tadinya kita mikir kita masih punya uang dari sisa-sisa gaji lah, apalah, yang tabungan nggak diutak-atik lah. Itu akhirnya mau nggak mau, akhirnya mau makan dari si tabungan ini source-nya gitu. Terus Oke. balik lagi, ini kita masih punya utang KPR rumah nih, masih ada 12 tahun lagi berjalan yang dari 20 tahun. Ini gimana? Source-nya dari tabungan mau nggak mau, tapi kita kan kehidupan juga sambil nunggu pekerjaan yang benar, baru ya. kehidupan juga masih berjalan mau nggak mau. Kita tetap ambil dari tabungan. Tabungannya habis, KPR-nya masih lama. Nih solusinya gimana? Nah, hubungin ke bank. Dia bilang, ya udah kita kecilin aja nilai cicilan per bulannya aja. Misalnya kayak dari 20 juta kita jadi 10 juta deh. Tanyain bank bisa apa enggak? Bisa. Tapi yang harusnya kita cuma tinggal 12 tahun bisa jadi 18 tahun lagi gitu. PR kan, sedangkan kerjaan yang baru belum dapat. Nah, itu jadi yang gimana nelfon lagi ke bank. Berapa sih sebenarnya sisa utang kita? Hitung. Nggak berubah dari yang pertama kali minjam gitu. Jadi wah ini gila deh. Emang ngebayarnya cuma buat bunga aja. Udah akhirnya, udah punya duit berapa? Tabungan gimana? Punya aset apa? Emas apa segala macam. Jual. Kita lunasin. Yakin. Tapi kita nggak ada sisa banyak loh. Ya udah, lillahi ta'ala aja. Ya udah. Jadi nol lagi deh. Jadi jalan dengan bergandengan ya. Gandengan. Belum dari nol banget. Ini audionya turunin dikit. Oh iya, mana Takutnya ntar, Kejauhan. nol minus, Beb. Oh iya. Hilang suara ya. Like that. Oke. Oke. Sampai ditulis so gede banget teleponnya. Tolong klik on Anda turunin ke bawahin. Oh iya. Oke, apa yang kalian rasakan setelah melunasi KPR tuh lega gitu rasanya? Lega pastinya Iya lega. enak lah ya. Lebih Maksudnya yang namanya utang tuh udah pasti nggak enak. Meskipun utang nggak ada bunganya. Ini apalagi kita punya bunga kan. Oh gitu ya? Iya. Utang gula di warung juga enak.
gitu ya. Enggak, ini maksudnya, ini informasi bagus loh. Iya. Punya utang itu nggak enak ya. Kalau gue jadi tuh orang, Wen, udah tahu bintang tamunya mereka berdua, mesti nggak datang. Gue mendingan gue sakit perut, Wen. Kalau gue mendingan sakit perut. Ini utangnya yang berbunga kan? Iya, apalagi yang mandek ya. Apalagi hutang yang nggak berbunga harusnya gampang ya, harusnya mah Kalau gampang. misalkan minjemnya ke teman gitu ya kan. Bukan ya. Ini kan kasus Saudara ini mah mas, bukan teman. saudara. Keluarga. Ya alangkah baiknya mah kalau mas saudara mah ikhlasin aja udah. Kita kan keluarga nih udah 5 tahun nih. Ya. Enggak, bentar. Gua yang cerita, kok yang konklusi dia sih? Gua yang lagi nanya ke Mas Bugi, maksudnya kan perasaannya berarti tenang kan? Ketika sudah tidak punya hutang kan? Nggak boleh punya utang mah nggak baik. Betul, itu bahagia. Tapi biasanya yang utang itu lebih galak. Apa? Biasanya yang utang itu lebih galak. Oh, jelas. Lagi Wen, lu bukannya bilang sama Eno aja potong bulanan, Wen. Malu 670 apa 690? Malu kecuali 690 juta. 800. Kok lu tahu detailnya? Lu yang ngutang. Aku ada artikel dulu. Coba kita lihat artikelnya ya, ini dia. Cari pemasukan antara Early dan suami jualan hingga buka antar jemput. Kalau jualan apa sih? Jadi jualan itu sebenarnya iseng-iseng tadinya. Setiap hari kan mikirin ngasih bekal buat anak, bikin makanan apa-apa. Terus tiba-tiba suatu hari anak lagi request pengen minta bikinin sushi. Iseng-iseng aku foto lah, update status segala macam. Tiba-tiba ada teman-teman ibu-ibu anak sekolahan yang mau dong nitip juga buat anak gue gini. Lama-lama kok banyak ya, udah deh gue jualan aja, gue masukin kantin gitu. Tapi kan sekalian. memang pas pandemi kemarin kan kayaknya segala sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Benar. Dan terbukalah peluang usaha-usaha baru Iya. sebenarnya juga. Yang penting sebenarnya kita mau ada usaha aja, Iya. apapun bisa jadi duit lah sebenarnya Iya. gitu. Nah kalau antar jemput itu? Antar jemput juga sama kan susah, ngeliat anak orang nih kesian banget pulang kok dia peseninnya ojek online gitu kan, masih pik-pik kan anak SD gitu kan, kesian banget. Nanyalah ke ibunya, loh kamu nggak jemput? Enggak, soalnya aku di kantor mam. Oh emang rumahnya di mana? Oh nggak terlalu jauh dekat dari sekolah. Gua tawarin aja, ya udah mau antar jemput kak? Mau lah, ya udah. Jadi sekalian nganterin anak, ngejemputin anak orang juga, lumayan lah jadi. Maaf nih, Kenapa temen tuh? saya nanya, apa anak saya juga diantar jemput? Soalnya kan anaknya nggak bisa anaknya kemarin hospital kan? Iya. Anak arwah ya. Ya. Kagak bisa. Tapi sempat ada kepikiran nggak sih kak, gengsi gitu? Gengsi enggak sih, maksudnya udah yang ya udah kan toh kita nyari uangnya juga halal gitu, bukan sesuatu yang banyak sih orangnya kayak ikan artis atau apa. Ya udah, Terus kenapa gitu ya? Maksudnya nggak ada masalah gitu kan, itu artis juga kerjaan profesional aja. Ada kalanya kita syuting, ada kalanya emang kita kembali ke rutinitas sebagai istri, sebagai ibu gitu kan, jadi ya Pas kalau misalnya flashback nih, kenapa kamu memutuskan untuk kerja di perusahaan gitu, meninggalkan dunia presenting? mungkin karena udah dari tahun 95 ke tahun mentok ya? terus kayak bosen. Ya. Sebosen itu sih memang kayak tiba-tiba jengah banget sama dunia entertainment. Gue mau ngapain lagi ya? Gue harus sesuatu yang baru dan basicnya orangnya nggak bisa diem. Tadi mau sekolah gitu. Terus ngobrol sama teman-teman satu alma mater sekolah juga, mereka bilang ujung-ujungnya kan lo juga harus cari duit. Iya juga sih, mendingan kerja aja. Serius kerja bisa. Ya udah akhirnya ngelamar, wawancara diterima gitu. Tapi yang antar jemput? Bukan. Bukan. Yang antar jemput, tadi Ayu sempat bisik. Suruh tanyain dong kalau misalkan antar jemput. Beset mobilnya. Bukan, dari Depok ke Papua berapa? Seminggu. Enggak, Ayu nanya katanya seminggu Anak sekali. dia masih di selatan, beda sama anak Ayu katanya. Ini bukan buat Bilkis, buat Ayah Ojak. Ngapain dia? Ayah Ojak kan bolak-balik Depok Papua, ini kerja di pertambangan dia. Iya, bolak-balik.
balik. Tapi Kak, maksudnya gini, ada di posisi itu kan kalau sekarang mungkin kita bisa, ya kalau lagi rame gini kita bisa senyum ya habis itu. Tapi kan di titik itu ada di titik dimana kalian ada down banget, ya. Pasti. Siapa yang paling melo di antara berdua? Nggak ada sih sebenarnya ya. Ya mungkin melonya sendiri-sendiri ya, maksudnya masing-masing kayak nyimpen, aduh ini ada pressure-nya gitu. Di dia mungkin pressure-nya ada tapi dia nggak berani untuk nge-sharein ya. gitu kan. Kalau share mungkin dia ngerasanya akan nambahin beban lagi buat aku pikiran. Terus aku pun juga berpikiran hal yang sama gitu. Jadi Enggak, dia memang orang tinggal bersihin lagi. Dia emang punya habis dunia dari luar sendiri. kota, bersih nih. Udah endemi sih, tapi kan Oke. ya. Yang ngeri ya. Oke, nah, Balik lagi tuh. Cuman satu biasanya 3 ntar bisa ada susulan nih. iya. Standby. Kan biasanya 3 kali kan? Iya. Ujian Ini kali udah ada Ya, tapi susulan. kan Pak Presiden udah nggak perlu pakai masker kok. Iya, udah endemi. Iya. Iya, gak usah pakai dijelasin. Oke, tapi Kak, gini. Pernah gak sih ketika kalian sudah melewati fase ini gitu, ngungkapin hati dari ke hati gitu maksudnya, ya terima kasih sampai di posisi ini kita masih terus bareng gitu. Kita lebih at the moment aja ya, maksudnya pada saat ini aja. Jadi benar-benar ya udah kita realistis, saat ini kondisinya seperti ini, ke belakang kita udah sama-sama tahu seperti apa, tapi yang sekarang kita harus hadapin, dikuatin saat ini aja untuk melangkah ke depannya gitu. Kalau sekarangnya nggak kuat, mau maju ke depannya juga agak susah. Jadi ya harus sama-sama kuat di sekarang ini. Semangat. Jadi, suami juga bangga ya ngeliat istrinya juga tetap. Iya pastilah Ruben. Sebenarnya kan gaya hidup kan kita yang atur ya. Betul. Kita Iya. mau melakukan gaya hidup yang seperti apa gitu. Iya. Terkadang nggak perlu hidup kita seperti orang lain juga kita punya cara sendiri Cukup. untuk hidup juga cukup. Cukup. Karena rumput selalu lebih hijau kan. Oh, pasti. sekarang wig lebih hijau Wig. daripada rumput. Iya. Lebih sehat ya. Tapi gimana sih cara kalian menjelaskan keadaan kalian yang sekarang sama anak-anak nih? Kan situasi pasti berubah banget. Ya plus minus sih, karena kalau sama anak-anak kita memang nggak pernah yang terus-terusan kita seneng-seneng terus atau apa. Kondisinya memang seneng, tapi belum tentu kayak harus sesuatu yang komersil, sesuatu yang high end atau apa gitu. Jadi kayak misalnya liburan nih sekarang, liburan kondisinya lagi sama-sama prihatin. Ada kalanya kita seneng nih kita bisa staycation di mana, tapi ada kalanya kita ya udah di rumah aja, ngapain sih? Ya udah kita doing something yang Movie time gitu. movie time atau main ular tangga sama anak gitu. Jadi ya menurut aku ya kondisi-kondisi itu yang bikin kita jadi tetap solid satu sama lain. Iya. Jadi menutupi itu dengan banyak kegiatan sebenarnya Ya. akhirnya mereka juga kebutuhan mereka itu ya bareng sama keluarga Ya sebenarnya. benar. Ya. Nah, hidup dengan gaya sederhana, Anda Early dan juga keluarga makan siang bersama di warteg. Coba kita lihat. Seru. Meva ini loh Meva. Wah, Enak tahu nasi, tempe orek, kentang. Itu rasanya pengen dicomot semuanya kalau di Iya. depan etalase. Gak makan soalnya ya. Takut mah. Biasanya Mau maaf kemana ya, nih? anak saya emang kebiasaan nih makan siang jam segini dia. Oke. Oh ini warteg dekat rumah kah? Enggak sih, sebenarnya warteg langganan aja, berapa kali ke sana. Cuman gitu. emang makan ke sana terus iseng upload aja. Terus habis itu pas bawa anak juga kan, tanyain kamu mau makan apa? Udahlah jangan yang fast food lagi, makanan rumahan aja ya. Ya udah akhirnya bawa ke sana, terus ya udah si Magali yang fotoin sebenarnya. Kan dia lagi seneng-seneng foto jadi gitu. Akhirnya jadi rame deh tuh, ya. Oke, nah segala perubahan semua apa yang paling berubah dari gaya hidupnya Early sendiri? Sebenarnya nggak ada sih, maksudnya emang dari dulu ya Lu gini-gini juga bukan orang aja. yang shopping juga soalnya dari dulu juga. Iya shopping, tapi kan kelasnya beda sama lu pada ya. Ini nih. Iya maksudnya. Gua mah jarang shopping, orang dulu gua nggak ada yang muat. Gua mah nggak ada yang muat. Makanya lo beli tokonya. Iya, makanya. Iya kan?
kan? Gitu. Makanya. Hanya. Kak, Mama kalau baju dari wardrobe Trans TV kan bagus-bagus. Itu yang kita puter-puterin ya. Bagus. Oh, Iya. ya. Si Gugi juga gini doang, Gugi. Kak, Ya. kita pengen tantang kakak nih ya, untuk bisa saling ngungkapin antara suami istri ya, mengungkapkan perbedaan kondisi yang sekarang untuk anak-anak. Hah? Mbak siapanya? Mereka sih. Mendingan ngomong sendiri deh sini. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kan mereka mbaknya. berdua kan perkawinan tapi nggak pernah serumah. Emang kebetulan kalau Mas ini gunain pacar sewaan. Oh, iya. Pantesan tadi di ruang makeup ketemu lagi nyatok-nyatok dia. Gugi, pulang sama mama lu gak usah ngomong, dari lu dada aja dia udah tahu. Dadanya gimana dadanya? Dari dada mah ketawa. Kalau cowok kan ketawa gini. Kalau dia? Paman Gofir ketawa. Oke, yaudah kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis.